Alhamdulillah ma syabbal huda wa habah wa ma takal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah NIM T 2018-1439. Di sini akan menerangkan tentang sejarah dari metode UMI itu sendiri. Metode UMI di sini didirikan di tahun 2007 yang didirikan oleh anggota KPI, yaitu Kualitas Pendidikan Indonesia, yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan kebutuhan masyarakat untuk belajar tentang membaca Al-Quran yang semakin meningkat. Namun metode-metode yang tersebar di waktu itu ialah belum menjangkau seluruh segmen masyarakat. Metode UMI di sini ditujukan untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Metode UMI ini dilatar belakangi atau dipelopori oleh metode-metode yang lain, khususnya metode yang memang sudah sukses tersebar di masyarakat. Dalam metode UMI terdapat tiga moto. Yang pertama yaitu moto mudah, baik mudah dipelajari oleh siswa, mudah diajarkan oleh seorang guru, dan mudah diaplikasikan oleh sebuah lembaga. Moto kedua dari metode UMI ini sendiri yaitu menyenangkan. Jadinya metode UMI ini mau menghapus kesan tertekan ketika seorang siswa belajar Al-Quran. Kan biasanya ketika kita itu belajar Al-Quran maka kita itu serius, akhirnya merasa tertekan, merasa tidak asik gitu. Jadinya metode UMI moto yang kedua ini akan menghilangkan perasaan tertekan tersebut. Nah, ketika belajar kita merasa senang, maka suatu metode pembelajaran itu lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dimengerti. Sebuah pembelajaran lebih terkesan, lebih santai begitu. Yang ketiga dari metode UMI ini sendiri yaitu menyejukkan hati. Menyejukkan hati di sini maksudnya biasanya metode yang lain ketika kita mempelajari dengan suatu metode, maka dalam metode itu hanya fokus terhadap pembacaan, cara tilawahnya, lagunya, makhorijul hurufnya, gunnahnya, atau bagaimana huruful Qur'annya. Nah, sedangkan di metode UMI ini sedikit berbeda. Di sini ada metode menyejukkan hati. Apa sih yang disebut menyejukkan hati? Yaitu ketika kita menggunakan metode UMI di sini, seorang guru itu masih menerangkan tentang akhlak-akhlak yang baik dalam Al-Quran, hal-hal yang perlu ditiru, akhlak ketauladanan yang baik di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran, tauladan-tauladan yang baik. Ketika kelebihan dari metode UMI ini sendiri, dari motonya yaitu kita bisa di samping kita belajar tilawah, di samping kita belajar tentang bagaimana sih cara membaca Al-Quran yang baik, belajar tajwid ataupun huruful Quran, di sini kita juga mempelajari tentang isi dari Al-Quran itu sendiri, tentang akhlak-akhlak yang kita dimana ketika kita mempelajari tentang akhlak yang baik yang ada di dalam Al-Quran, itu akan membuat kita menyejukkan hati kita gitu. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Maulana, NIM T 2018-1420. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode UMI. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos. Kata ini terdiri dua suku kata, yaitu meta yang artinya melalui atau melewati, dan kata hodos yang berarti jalan atau cara. Sedangkan kata UMI berasal dari bahasa Arab, yaitu umun, yang artinya ibuku dengan penambahan ya mutakallim. Pemilihan nama UMI juga untuk menghormati dan mengingat jasa ibu. Maka pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran metode UMI adalah pendekatan bahasa ibu.
Metode Umi adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dengan menggunakan pendekatan bahasa ibu yang menekankan kasih sayang dengan metode klasikal baca simak dan sistem penjamin mutu. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, metode Umi ini dilakukan secara tartil atau perlahan dan menggunakan satu lagu, yaitu lagu Ros, dengan dua nada dasar, tinggi dan rendah, sehingga mudah difahami terutama oleh pemula. Ada 3 pendekatan dalam pembelajaran membaca Al-Quran metode Umi. Yang pertama ialah metode langsung. Metode langsung ialah tanpa dieja atau tidak banyak penjelasan, atau dengan kata lain learning by doing, yang artinya belajar dengan melakukan secara langsung. Kemudian yang kedua, dengan cara diulang-ulang. Bacaan Al-Quran semakin kelihatan indah ketika kita mengulang-ulang ayat atau surah dalam Al-Quran. Begitu pula seorang ibu dalam mengajarkan bahasa terhadap anaknya. Keindahan dan kemudahannya karena selalu mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi atau kondisi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, kasih sayang yang tulus. Kekuatan cinta dan kasih sayang seorang ibu serta kesabaran merupakan kunci sukses dalam mendidik anak. Begitu pula guru Al-Quran metode Umi. Jika ingin sukses, maka diharuskan untuk meneladani seorang ibu, karena guru diharapkan untuk menyentuh hati peserta didik. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang berkaitan dengan strategi metode Umi. Ada beberapa strategi di sini. Yang pertama yaitu strategi klasikal, yaitu sebuah strategi pembelajaran Al-Quran yang dilakukan secara bersama-sama, yang mana pertama guru membacakan dengan alat peraga yang kemudian diikuti oleh murid. Yang kedua yaitu ada individual. Individual ini adalah mengajar dengan berhadapan langsung antara guru dengan murid atau guru dengan siswa. Nah, metode ini dilakukan ketika menghadapi siswa yang khusus atau bisa dikatakan dengan cara privat. Kemudian ada baca simak dan individual. Nah, strategi pembelajaran metode Umi yang ini yaitu setelah guru membacakan alat peraga, dilanjut dengan siswa membaca pada masing-masing halamannya. Sedangkan teman yang lainnya itu menyimak bacaan siswa tersebut atau murid tersebut. Dan apabila bacaan temannya itu betul, maka teman-teman yang lainnya itu mengucapkan subhanallah. Apabila bacaan yang dibacakan oleh murid tersebut itu salah, maka teman-teman lainnya itu mengucapkan astagfirullah. Yang kemudian ada baca simak murni. Dan strategi ini dilakukan dalam satu kelompok yang jilid dan halamannya itu sama, dan biasanya dilakukan pada kelas Gharib dan Tajwid. Yang mana salah satu dari murid ini membaca, dan kemudian yang lainnya, teman-teman yang lainnya itu menyimak bacaan dari temannya tersebut, dan kemudian meneruskan bacaan dengan ditunjuk secara acak oleh gurunya. Maka dari itu semua siswa harus mempersiapkan diri untuk bacaan selanjutnya ketika ditunjuk langsung oleh guru. Kemudian saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan pendekatan dalam metode Umi. Ada 3 unsur pendekatan yang digunakan dalam metode Umi ini. Yang pertama yaitu ada direct method atau langsung tidak banyak penjelasan. Maksudnya yaitu cara membacanya itu secara langsung tanpa dieja atau diurai dan tidak banyak penjelasan. Yang kedua yaitu ada repetition atau diulang-ulang. Maksudnya di sini yaitu bacaan Al-Quran akan terlihat semakin indah dan mudah ketika kita mengulang-ulang ayat atau surat dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu ada pendekatan kasih sayang. Maksudnya di sini yaitu kekuatan cinta dan kasih sayang dan kesabaran seorang ibu dalam mendidik anak. Itu adalah kunci kesuksesan dalam mendidik. Demikian juga seorang guru dalam mengajar Al-Quran. Jika ingin sukses, hendaknya meneladani cara seorang ibu dalam mendidik anaknya.
Agar apa? Agar dapat menyentuh hati siswa mereka. Jika sudah guru bisa menyentuh hati siswa, maka siswa tersebut akan mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian untuk tahapan pembelajaran metode UMI akan dijelaskan dalam praktek yang akan dilakukan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan metode UMI. Dalam kelebihan metode UMI memiliki sistem pembelajaran yaitu 10 pilar berbasis mutu. 10 pilar sistem berbasis mutu ini menjadi pilar utama dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Quran. Yang pertama yakni tentang Goodwill Management, sertifikasi guru, tahapan baik dan benar, target jelas dan terukur, materi learning yang konsisten, serta waktu memadai, rasio guru dan siswa yang proporsional, kontrol internal dan eksternal, progress report setiap siswa, dan koordinator yang handal. Dalam 10 pilar ini, metode UMI jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan sebuah pembelajaran Al-Quran yang kondusif, serta siswa berkemampuan membaca Al-Quran menghasilkan baik dan mencetak siswa yang mumpuni dalam membaca Al-Quran. Di sini metode UMI memiliki materi yang terstruktur dengan jilid 1 sampai 6 dan 2 jilid tambahan, yakni jilid Gharib dan Tajwid. Buku materi menjadi modal utama dalam pembelajaran Al-Quran. Buku materi UMI tersebut terstruktur sesuai dengan kemampuan siswa dalam membaca huruf hijaiyah, tajwid maupun Gharib. Dalam kelemahan metode UMI ini juga memiliki kelemahan dan membutuhkan guru Al-Quran yang profesional. Sedangkan kenyataannya guru Al-Quran di Jember ini maupun di Indonesia ini yang profesional masih sedikit. Guru Al-Quran yang profesional dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang standar sangatlah sedikit. Sehingga diperlukan penyuluhan dan pembinaan terhadap guru Al-Quran yang ada di TPA untuk mencetak guru yang profesional dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang standar. Dalam kelemahan, UMI tersebut juga memiliki 4 kelemahan. Yang pertama, kelemahan sistem metode UMI membutuhkan dana yang besar karena membutuhkan guru yang banyak dan dana operasional yang sangat besar. Yang kedua juga metode UMI ini memiliki atau membutuhkan guru Al-Quran yang banyak untuk memenuhi kriteria yang ideal. Yang ketiga yakni kelemahan yang berkaitan dengan dana. Kelemahan yang berkaitan dengan dana ini sangatlah besar untuk membiayai berbagai kebutuhan penerapan metode UMI tersebut. Yang terakhir yakni tentang metode. Metode UMI memerlukan waktu yang lama, sekitar 2-4 tahun untuk menghasilkan anak yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar maupun dengan pembacaan Al-Quran yang sangat lancar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tata cara pengajaran Al-Quran dengan menggunakan metode UMI ini. Yang pertama yaitu guru dalam keadaan duduk dan mengucapkan salam kepada siswa atau murid, yang mana siswa atau murid ini juga dalam keadaan duduk. Yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah yang didahului dengan bacaan ta'awudz.
Yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan bacaan doa untuk kedua orang tua dan doa Nabi Musa. Berikutnya yang nomor 4 yaitu dilanjutkan dengan doa awal pelajaran secara terputus-putus. Jadi siswa mudah untuk menirukan. Yang kelima yaitu dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek. Hafalan surat-surat pendek ini sudah ditentukan oleh madrasah. Jadi setiap jilidnya itu berbeda-beda, mulai dari surat An-Nas dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu mengulang kembali pelajaran yang lalu atau klasikal dengan alat peraga. Yang ketujuh, penanaman konsep secara baik dan benar. Kemudian yang kedelapan yaitu pemahaman konsep atau latihan. Dan yang nomor 9, terapkan dan terampil. Yang ke-10 yaitu memberikan tugas-tugas di rumah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu pembacaan doa akhir pelajaran. Dan kemudian ditutup dengan salam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah yang diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika baswari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Mula-mula kita akan belajar tentang metode pembelajaran Al-Quran menggunakan metode Umi, jilid 1. Di jilid 1 ini terdapat metode hafalan. Apa saja sih yang harus dihafalkan pada jilid 1 ini? Yang pertama yaitu ada surat An-Nas, yang kedua surat Al-Falaq, yang ketiga surat Al-Ikhlas, dan yang keempat surat Al-Lahab. Jadi di sini peserta didik perlahan-lahan dilatih untuk menghafalkan surat-surat yang sudah ditentukan tersebut. Kemudian, apa saja sih yang menjadi pokok bahasan di jilid 1 ini? Yang menjadi pokok bahasan di jilid 1 ini antara lain pengenalan huruf tunggal atau hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Kemudian, pengenalan huruf tunggal berharokat fathah mulai dari A sampai Ya. Yang ketiga yaitu
membaca 2 atau 2-3 huruf tunggal berharokat fathah, mulai dari A sampai Ya. Petunjuk singkat mengajar jilid 1, jadi ada beberapa petunjuk yang dapat guru lakukan dalam mempraktekkan jilid 1 ini. Antara lain yaitu langsung dibaca, tidak dieja atau tanpa diurai. Kemudian cara membaca pendek dan cepat. Guru mengajarkan makhraj dan sifat huruf sebaik mungkin. Kemudian guru juga mengajarkan huruf hijaiyah yang ada di halaman 20 dan halaman 40. Jadi, yang terakhir, guru diusahakan dalam mengajar pada jilid 1 ini dibantu dengan alat peraga. Sebelum kita memulai pelajaran pada jilid 1 ini, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada huruf alif. Alif apabila diberi harokat fathah, maka dibaca A. Dibaca apa? Dibaca A. Sekali lagi, A. Jadi, huruf alif ini seperti halnya paku atau tongkat yang lurus. Cara membaca huruf A yaitu mulut dibuka lebar-lebar agar makhorijul huruf tepat. A. Kemudian ada huruf Ba. Huruf Ba bila diberi harokat fathah maka dibaca Ba. Dibaca apa? Ba. Sekali lagi, Ba. Jadi, huruf Ba ini seperti halnya mangkok, akan tetapi memiliki titik di bawahnya. Oke, kita lanjut. Tirukan ibu ya. A. 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 Jadi cara membaca huruf alif, mulut dibuka lebar-lebar. Selanjutnya, Ba. 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 Baba. 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 Selanjutnya, Aba. Baba. Aba. Ba-aba. Seperti itu. Setelah kita tuntas dalam pembelajaran jilid 1, maka kita akan beralih pada jilid 2. Di jilid 2 juga ada metode hafalannya. Surat apa saja sih yang perlu dihafal pada jilid 2 ini? Yang pertama yaitu ada surat An-Nasr. Yang kedua surat Al-Kafirun. Dan yang terakhir ada surat Al-Kautsar. Di jilid 2 ada juga pokok-pokok bahasan yang perlu dipelajari. Yaitu yang pertama, mengenal harokat kasroh, dhammah, fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Kemudian, pengenalan huruf sambung alif sampai ya. Dan yang terakhir, pengenalan angka 1 sampai dengan 99. Lalu bagaimana cara mempraktekkan pada jilid 2 ini? Terdapat petunjuk singkat dalam mengajar jilid 2 ini. Yang pertama yaitu langsung dibaca, tidak dieja atau tanpa diurai. Kemudian, cara membacanya pendek dan cepat. Yang ketiga yaitu
Perhatikan ketika mengajarkan bacaan berharokat kasroh, dhammah, kasroh tain, dan dhammah tain. Jangan sampai bacaannya miring, terutama pada halaman 37. Kemudian, ajarkan juga huruf, harokat, dan angka di halaman 20 dan halaman 40. Dan yang terakhir, usahakan dalam mengajar dibantu dengan alat peraga. Jadi, guru dalam mengajar pada jilid 2 ini harus dengan alat peraga. Sebelum kita memulai pembelajaran pada jilid 2 ini, terlebih dahulu kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada jilid 1 telah dijelaskan mengenai huruf-huruf hijaiyah. Di sini ada huruf hijaiyah. Huruf apa anak-anak? Iya, huruf alif. Huruf alif ketika diberi harokat fathah, maka dibaca A. Pinter. Kemudian pada jilid 2 ini ada harokat lagi, namanya harokat kasroh. Harokat apa? Harokat kasroh. Huruf alif ketika diberi harokat kasroh, maka dibaca I. Dibaca apa? I. Sekali lagi, I. Pintar. Jadi kalau harokat fathah itu berada di atas, sedangkan harokat kasroh berada di bawah. Begitu juga dengan halnya huruf ba. Apabila diberi harokat fathah, maka dibaca ba. Dan ketika diberi harokat kasroh, maka dibaca bi. Ba. Ketika fathah, bi. Ketika kasroh. Oke, kita lanjut. Kemudian, Ibu akan membacakan huruf-huruf hijaiyah setelah ini. Tirukan ya. Tati, sasi, jaji, hahi, khohi, dadi, zazi, rori, zazi, sasi, syashi, swasi, dadi, tati, zazi, ai, ghaghi, fafi. Seperti itu. Pembelajaran kali ini ditutup dengan pembacaan Hotmil Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.